Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak, syahras siyam, syahran fihi anzalallahu al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab masih diberikan umur panjang, usia, rezeki, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ataupun puasa Ramadan di bulan suci ini. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dicintai dan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 194 bahwa wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bahwa ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Masya Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang yang bertakwa yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang yang bertakwa, siapa lagi? Yaitu orang-orang yang berbuat baik. Dalam Al-Baqarah, dalam surah lain dijelaskan bahwa dalam surah An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa lagi? Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Olehnya melalui bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa berbuat baik. Nah, salah satunya adalah kita harus merawat lingkungan hidup kita ini. Jangan merusak bumi ini. Dalam firman Allah dijelaskan bahwa dalam firman Allah yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat, kasih sayang lil alamin, bagi seluruh alam. Dalam artian bahwa tema kultum hari ini adalah kewajiban merawat, melestarikan lingkungan hidup ataupun bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berdasarkan ayat ini bahwa kita harus menyebarkan rahmah, kasih sayang untuk lil alamin, untuk seluruh isi bumi ini, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan dan semua isi bumi ini. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Menurut Quraisy Shihab, bahwa ini adalah salah satu ayat dalil kuat bahwa kita harus melestarikan bumi ini. Dan jangan merusak. Karena kenapa? Allah selalu memperingatkan dalam Al-Quran, apabila terjadi kerusakan di bumi ini, terjadi musibah, gempa bumi, kapal tenggelam, banjir di NTB, gempa bumi di Palu, gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat, dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk-bentuk kerusakan bumi ini. Apa penyebab semua itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Dhaharal fasadu fil barri, telah nampaklah kerusakan fil barri wal bahri. Fil barri itu artinya di daratan, wal bahri di lautan. Bima kasaban nas. Kenapa bisa terjadi musibah, banyak musibah? Karena kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia sendiri dan sebagainya. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul sebuah pertanyaan. Lalu bagaimanakah cara melestarikan bumi ini agar musibah berkurang di bumi ini, kerusakan berkurang di bumi ini? Caranya adalah menurut beberapa artikel yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama adalah jangan mencuri. Nah, ini para koruptor dan sebagainya hindari. Kalau ingin bumi ini selalu lestari, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah berkurang, banjir berkurang, hindari mencuri, termasuk korupsi dan sebagainya. NKRI insya Allah aman kalau nggak ada korupsi. Ini intisari dalam surah Yusuf ayat 73. Itu yang pertama, cara yang merawat, melestarikan bumi ini. Yang kedua adalah jangan menghalang-halangi orang yang ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin ada orang yang mempelajari agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk memperbaiki hidupnya, jangan dihalang-halangi. Nah, apabila ini, kalau orang-orang yang menghalangi, kalau ada orang yang menghalangi orang yang ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah musibah akan kerusakan di bumi ini. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, agar bumi ini tetap lestari, musibah berkurang dan sebagainya, marilah kita hidup di dunia ini bukan hanya mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melupakan kehidupan duniawi. Artinya kita hidup, bekerja dan sebagainya, tapi kita juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 71. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Apabila kita ingin bumi ini selalu lestari, aman, damai, maka jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Itu tertulis dalam surah Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu fi'atun takun fi'atun fil ardi wa fasadun kabir. Intisari ayat ini bahwa janganlah kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, kehidupan kita ini melanggar kehidupan Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, melanggar sunnah Allah Subhanahu wa taala, melanggar, itu akan terjadi fasadun kabirun, akan terjadi kerusakan yang amat parah di bumi ini. Artinya adalah apabila kita ingin merawat bumi ini, melestarikan bumi ini, hindari kemungkaran, maksiat, ataupun amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Intisari adalah, kembali saya ingatkan bahwa marilah kita merawat lingkungan hidup ini dengan 4 cara tadi yang sebutkan tadi. Yang pertama dengan cara tidak mencuri, tidak korupsi. Yang kedua
adalah jangan hidup hanya mengikuti hawa nafsu, akan tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jangan menghalangi orang-orang yang ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kita. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak ibadah terus ibadah. Karena itu insyaallah akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.